Kalau di rumah ada ibu-ibu yang nggak sholat, diapain Pak? Takut buangnya, diam coba. Gimana nggak sampah orang nggak sholat? Mesti dia ingat kita dikasih sama Allah nikmat luar biasa banyaknya. Dikasih pendengaran, dikasih penglihatan, dikasih napas. Kasih napas apa enggak? Bernapas semua kan? Alhamdulillah. Berapa harganya napas kira-kira? Kalau ada orang ngasih 10 juta aja langsung nurut disuruh. Ya, ada yang ngasih 10 juta nurut apa enggak? Cepat disuruh. Ini dikasih napas, berapa harganya? Butuh banget, perlu banget sama napas. Dikasih sama Allah. Disuruh sholat, enggak sholat, ini kebangetan. Karena itu orang enggak sholat itu hukumnya sangat rendah, nilai orang itu sangat rendah. Sampai disamain sama anjing apa? Itu kan di dalam kitab fikih maksudnya. Kalau dia lagi haus, air nggak ada, melainkan untuk pakai wudhu biar dia nggak minum dia itu orang yang nggak sholat. Karena itu kita sebagai umat Islam ingat, sholat itu keberuntungan. Kalau orang sholat, orang yang beruntung, untuk dia juga kebahagiaan, untuk dia juga. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah yang sholat. Karena itu kalau di rumah ada yang nggak sholat, cepat ingatin, karena kita sayang sama mereka, kita cinta sama mereka. Jangan dibiarkan mereka nggak sholat. Masyaallah hadirin wal hadirat. Itulah sujud itu hanya dilakukan untuk Allah, nggak boleh sama yang lain. Ini orang baru masuk Islam udah dikasih tahu sujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah menunjukkan bagaimana agungnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu kenal sama beliau. Hewan kenal sama beliau. Pohon-pohon juga kenal. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu waktu, ini saya cerita aja, nanti bagian itu bagian nasihat yang saya Munawwir asli, banyak cerita lagi ya. Saya cerita lagi satu lagi nih. Pernah Rasulullah SAW udah capek dakwah di kota tengah-tengah kota Makkah. Ya, istilah kita udah capek, pengen refreshing, pengen tenang sedikit. Beliau jalan ke pinggir kota Makkah. Pinggir-pinggir. Di pinggir tiba-tiba dapat seseorang lagi menggembala kambing. Rupanya si penggembala ini namanya Rukanah bin Abdi Yazid. Rukanah bin Abdi Yazid dikenal pegulat tangguh, jagoan, badannya kuat luar biasa, kokoh, sampai disebutkan dalam seperti ishabah, kita bisa ishabah dalam tentang sahabat ya. Itu beliau kalau digelar kulit onta diinjak sama kakinya Rukanah, ditarik 10 orang gak bakal lepas. Dari kuatnya Rukanah, kulit onta digelar, diinjek, ditarik, gak lepas. Katanya ada sampai kalau seandainya apa namanya ditarik, kalau enggak biar robek kulit onta itu dari kuatnya beliau. Suatu waktu Rasulullah lagi jalan di pinggir kota Makkah, kata Rukanah, ini masih baru-baru Islam, baru-baru dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat Rukanah sama Rasul ditawarin masuk Islam. Ya Rukanah, aslim admannakal jannah. Rukanah, kamu masuk Islam, aku jamin masuk surga. Enak nggak ditawarin kayak gitu? Enak apa enggak? Kita dari dulu masuk Islam belum ada yang nawarin, ya, nggak ada yang jamin surga. Rukanah dinyatakan masuk Islam dijamin surga, langsung gitu. Tapi Rukanah ditawarin, dibiarin aja, diabaikan gitu. Sama Rasulullah ditawarin lagi, aslim ya Rukanah atau mandakal jannah, masuk Islam aku jamin surga. 2 kali sampai 3 kali tetap gak dipedulikan. Ini kan cuma preman, jagoan, pegulat. Dia bilang orang di kota Makkah, di tengah kota Makkah aja, pembesar-pembesar Makkah belum ada yang masuk Islam waktu itu, paling 1-2. Jadi dia ditawarin gak peduli. Akhirnya Rasulullah SAW lihat profesinya dia apa? Profesinya dia pegulat, jagoan. Sama Rasul ditawar dengan profesinya dia. Nah ini hal yang luar biasa ya. Rasulullah menyatakan, ya Rukanah, kaifa bika idza sara'tuka wa ghalabtu 'alaik? Kaifa bika idza sara'tuka wa ghalabtu 'alaik? Ataqbalu ma ad'uka ilaih? Gimana kalau sekarang kita gulat, aku gulat engkau dan aku menang pasti. Rasulullah ngomong kayak gitu. Gulat dan aku menang. Kau mau terima ajakan aku? Enggak dipeduli sama Rukanah. Kenapa? Kan Rasulullah enggak pernah gulat. Berantem aja enggak pernah. Caci-caci makian aja enggak, Rasulullah enggak suka dari dulu. Jadi tiba-tiba nantang Rukanah, seakan-akan Rukanah bilang ini bukan level, katanya, wah dianggap kecil.
nggak dianggap sama Rukana tantangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah kan udah jaga, golat aku menang kata Rasul, aku kalahkan kamu. Ya, kalau orang itu ditantang kayak itu nyakitin hati ya gitu ya. Sama Rasul diulang lagi karena dia nggak ada tanggapan sama sekali, diulang. Ya Rukana, kaifa bika idza saratu wa ghalabtu alaik. Atakbalu ma'duka ilaih, sampai 3 kali. Rukana bilang iya sambil marah, ya baik katanya, coba. Marah dia nggak terima. Kalau dibiarin nanti takut nama dia jelek. Iya, masa ditantang nama Nabi Muhammad, takut gitu ya. Akhirnya dihadapin. Kata Rasulullah, "Gum idan, bangun." Suruh berdiri. Berdiri. Mulai saling pegang. Saling pegang, dia berusaha untuk menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Dengan segala tenaga nggak mampu Rukana. Dia kira sama kayak kita-kita gini ya. Yang dihadapin ini siapa? Basyarun lakal basyar. Manusia tapi beda. Sallallahu alaihi Nabi. Dia mau jatuhkan Rukana. Apa? Rukana mau jatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak mampu dengan segala tenaganya. Akhirnya oleh Rasulullah dijatuhkan Rukana, terpental, tergelinding, habis kena pasir kena badannya semua. Dia terbaring, bingung dia. Rasulullah tuntut, "Au fi wa'dika ya Rukana." Tepati janjimu ya Rukana. Rukana lagi bengong, ini benar apa mimpi? Ya, nggak ngira-ngira bisa dijatuhkan nama Nabi Muhammad SAW. Dia nyatakan, "A'id alayya ya Muhammad." Ulangin lagi, nggak percaya dia. "A'id alayya," coba lagi katanya. Kata Rasulullah, "Gum idan, ayo bangun lagi." Bangun lagi kalau nggak percaya. Bangun lagi Rukana. Saling pegang. Dia berusaha untuk menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Tetap aja nggak mampu. Pada akhirnya dia juga yang terpental lagi, terbaring lagi dia sampai 3 kali. Dia terpental 3 kali. Nah, hebat nggak Nabi Muhammad? Segalanya Rasulullah SAW. Setelah 3 kali masih belum iman, dia masih bengong aja, duduk kayak orang linglung gitu ya. Akhirnya sama Rasul ditunjukkan lagi, "Ya Rukana." Di depan mereka itu ada pohon. "Kaifa idza nadaitu tilka syajara fata'ti ilai." Gimana kalau pohon itu ada di depannya, ada pohon. Pohon itu aku panggil dan datang pohon itu padaku. Atakbalu ma'duk. Kau mau terima ajakan aku? Dia nyatakan, "Ud'u ya Muhammad." Panggil katanya. Sama Rasul SAW dipanggil, di depannya ada pohon. Pohon masih hidup, dipanggil sama Rasulullah SAW. Tiba-tiba pohon itu bergerak kanan kiri, depan ke belakang, dia cabut dari akarnya, datang sama Nabi Muhammad SAW. Di depan Rasul pakai miring lagi. Biasanya kalau pohon berdiri aja nggak pakai penopang, roboh. Ini udah datang jalan di depan Rasul pakai miring. Kalau udah miring biasanya terus ya. Ini miring, balik lagi lurus lagi. Rukana bengong dia tuh. Ya seperti dalam Burdah Imam Al-Busiri menyebutkan, "Ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami." Ja'at, datang, li da'wati, untuk panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, asjar, pohon-pohon, sajidatan, sujud. Ta'ti ilaihi ala saqin bila qadami, datang itu tanpa sak, tanpa ya, itu artinya cuma lanjutan daripada syairnya, dia itu datang tanpa kaki maksudnya. Ya namanya dengan akarnya dan segala datang pada Rasulullah. Di depan Rasul pakai sujud, berdiri lagi. Rukana bengong liatin, suruh balik lagi kata Rasul. Dia minta biar balik lagi pohonnya. Nah ini ulama nyatakan, kalau seandainya Rukana tidak minta pohon itu dibalikin lagi, sampai hari kiamat pohon itu bakal ada di pinggir kota Mekah. Kalau kita pergi ke sana kita bakal lihat. Tapi karena dia suruh balik lagi, ya namanya pohon ada masanya, habis dia mati. Ya udah tidak ada lagi. Ini Masyarul hadirin rahimahullah, ini cerita di dalam kutub syiar disebut. Abu Sa'id Muhammad Al-Maliki, ya guru kita Imam Abu Sa'id Muhammad Al-Maliki, dia catatkan dalam kitab Tarikhul Hawadits cerita ini. Dan tulisan beliau, karangan beliau termasuk cerita tentang Rukanah ini dengan panjang lebarnya. Menunjukkan apa? Agungnya baginda Nabi Muhammad SAW. Pohon bisa nurut, dipanggil datang. Dan juga jangan tanya kekuatan Nabi Muhammad SAW, kuat luar biasa. Orang yang paling kuat nggak ada apa-apa. Kadang-kadang lihat orang kuat, Rasulullah tangannya lembut,
Waktu Sayyidina Anas bin Malik menggambarkan Rasulullah tentang tangannya, kafur Rasulullah al-yanu minal harir wa abradu minal thalaj. Tangannya Nabi Muhammad itu lebih halus dari sutra, lebih dingin dari es dan salju. Biasanya tangan yang dingin lembut, lemah apa enggak? Biasanya lemah, tapi beda sama Nabi Muhammad SAW. Yang dingin tapi kuatnya Masya Allah. Nah, tangannya dingin, kalau disentuh enak, lembut. Sampai Fudalah itu benar Amr, ada seseorang di kota Mekah waktu Rasulullah hijrah, waktu Rasulullah bebaskan kota Mekah, ada seseorang namanya Fudalah. Dia ini dendam sama Nabi Muhammad SAW, ya, karena dia merasa ada keluarganya yang terbunuh dari beberapa kejadian perang. Ketika itu dia lihat Rasulullah lagi tawaf sendirian, sama Fudalah diikutin bawa pisau, mau ditusuk Rasulullah, mau ditusuk dari belakang, diikutin lagi tawaf. Rasulullah kan bisa lihat dari belakang, tahu nggak itu? Ara min wara'i dhahri arakum min wara'i dhahri kama arakum amami. Rasulullah menyatakan, aku lihat kalian di belakangku seperti aku lihat kalian di depanku. Ini keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bisa, yang di belakang Rasul bisa kelihatan. Fudalah nggak ngerti waktu itu. Waktu Rasulullah lagi tawaf, dia ikutin pakai pisau di belakangnya, mau nusuk dari belakang. Rasulullah tawaf, jalan aja Rasul. Udah mendekat, dia mulai mau geser-geser pisaunya. Rasulullah belok. Waktu Rasulullah belok, dia cepat-cepat balikin pisaunya. Malaka ya Fudalah, ada apa kamu Fudalah? La, inni azkurullah, aku lagi zikir. Dia bilang aku lagi zikir sama Allah, lagi tawaf. Udah Rasulullah jalan lagi, jalan. Dia lihat kira-kira Rasulullah lengah, mulai geser pisaunya lagi. Rasulullah belok lagi. Waktu lihat gitu, dia ketakutan. Ditanya lagi, kenapa kamu? Datang aja, dia bilang lagi zikir. Sampai yang terakhir Rasulullah sebut, zikir yang kamu pindah-pindah itu apa? Rasulullah tahu yang di belakang dikerjain. Akhirnya gemetar dia sama Rasulullah SAW. Tangan beliau yang dingin, yang lembut itu tadi ditempelkan ke dadanya Fudalah. Waktu tertempel tangan situ, akhirnya Fudalah merasakan tangan itu sejuk, dingin sampai ke hatinya. Beliau menyatakan sejuknya itu, dinginnya itu ketika beliau mau meninggal dunia, yani tempel itu langsung dia syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu annaka Rasulullah, masuk Islam. Dia nyatakan dinginnya sampai beliau waktu mau meninggal dunia, dia cerita sama anak-anaknya, dulu aku pernah disentuh sama Rasulullah, sampai sekarang adem dingin itu gak hilang-hilang di dadaku. Masyarul hadirin rahimakumullah, kembali Rukanah tadi kan, lanjut sedikit lagi. Setelah beliau menyaksikan macam-macam hal tersebut, masuk Islam gak kira-kira? Waktu itu belum masuk Islam. Dia balik ke tengah-tengah kota Mekah, langsung dia manggil, ya ma'syara bani Abdi Manaf, saharu bi sahibikum ahlal ard. Allah, wahai ma'syara bani Abdi Manaf, penghuni bumi semuanya disihir sama Nabi Muhammad katanya. Waktu itu ya, tapi beliau sahabat nanti. Cuma masuk Islamnya lama. Berjalan waktu itu masih awal-awal Rasulullah dakwah, 2-3 tahun dari dakwahnya Rasul kejadian itu. Kemudian Rasulullah hijrah, Rasulullah membebaskan kota Mekah tahun 8 Hijriah, baru Rukanah masuk Islam. Kira-kira ngebayangin dia nyesel nggak kira-kira? Pasti nyesel banget. Kenapa nggak dari dulu? Dulu ngirain itu cuma sihir, ya ini anak preman nggak ada pembimbing. Ya taunya itu, kalau yang tahu dibimbing, ini kan nggak benar. Masya Allah. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah kita perlu tahu tentang Nabi Muhammad SAW yang banyak sekali. Kalau kita baca sejarah beliau, keagungan beliau, tujuannya apa? Biar kita cinta, biar kita bisa mengidolakan beliau. Nggak ada yang memiliki kelebihan melainkan pada Rasulullah SAW lebih lagi sempurna. Tidak ada yang memiliki kesempurnaan yang hakiki dari makhluk Allah adalah Nabi Muhammad, al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Inilah yang kita ingat, yang kita kumpul karena beliau. Yang kita butuhkan sekarang adalah untuk kita punya ikatan hubungan dengan beliau. Dengan ikatan dan hubungan pada beliau inilah akan membawakan keberuntungan, kebahagiaan bagi kita dunia dan akhirat kita. Semoga Allah berikan taufiknya, hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki hubungan dan ikatan lebih dekat lagi pada Nabi kita Muhammad. Kita bahagia, keluarga kita,
anak istri kita, bahkan negeri kita, insya-Allah dengan perkumpulan serupa ini Allah Subhanahu wa taala singkirkan segala keburukan, segala kejahatan, segala kezaliman, segala kekejian, insya-Allah dari pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala luruskan mereka, yang dengan kejahatan-kejahatan mereka lakukan, semoga Allah singkirkan mereka, Allah binasakan mereka, insya-Allah. Allah berilah para ulama kita, para pejuang-pejuang Islam untuk berdakwah menegakkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Allah perkuat mereka, Allah bantu mereka, insya-Allah. Allah SWT berikan keberuntungan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.